Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah. Pembahasan malam ini yaitu terkait talqin, ya. Jadi di dunia tarekat, ya, itu untuk mendapatkan sebuah ijazah zikir, baik itu nafi isbat maupun ismudat, itu yang disebut dengan talqin zikir. Nah, talqin zikir yang diperoleh dari seorang murid, ya, berasal dari guru, dan guru ini ditalqin oleh gurunya, dan gurunya ditalqin oleh gurunya, sampai mata rantai talqin itu sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pentingnya mengambil talqin zikir dari guru yang memiliki sanad muttasil. Kenapa ini menjadi penting? Karena untuk mengkonektingkan, ya, ruhani kita, ya, dengan sayyidur ruh, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui wasilah para mursyid, para guru yang memiliki sanad muttasil tadi. Ya, sekalipun kita hidup di zaman sekarang, tapi ketika kita baiat dengan seorang guru yang memiliki sanad muttasil, itu akan mengkonektingkan ruhani kita dengan sayyidur ruh, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ruhaninya hidup gitu, karena terkoneksi dengan jaringan yang tidak terputus, yang muttasil. Maka dalam hal ini mu'alif memberikan penjelasan yang lebih komplit, ya, terkait dengan talqin zikir ini. Wa amma bayanu samrati talqini, dan bermula adapun penjelasan terkait buahnya talqin, ya. Talqin itu yaitu bimbingan zikir nafi isbat atau ismudat, ya, dari seorang guru atau yang biasa disebut dengan mursyid yang memiliki sanad muttasil. Ibarat seorang murid, ya, dibimbing oleh guru yang memiliki persyaratan, ya, secara komplit, ya, tentu lebih menenteramkan, ya. Ibarat kita naik bis, sopirnya itu sudah punya SIM dan sudah punya pengalaman untuk mengantar kita kepada satu tujuan, ya, maka sebagai penumpang kita itu sudah punya ketenangan. Dibandingkan dengan ada bis, sopirnya nggak punya SIM, ditambah belum ada pengalaman. Misalnya orang Jakarta mau ke Jogja, sopir ini tidak pernah ke Jogja, ditambah SIM-nya nggak punya, gitu. Tentu sebagai
penumpang dalam bis yang ada ragu, bingung, bener nggak nih, selamat nggak nih, gitu. Nah, apalagi dengan perubahan kondisi, ya, adanya jalan tol ini tentu juga mengalami perubahan, misalnya jalan yang lebih cepat itu lewat mana. Nah, disinilah pentingnya seorang mursyid itu ibaratnya sudah memiliki SIM yang komplit dan sudah berpengalaman, gitu. Jangan hanya SIM tok, punya SIM tapi nggak punya pengalaman juga bermasalah, gitu. Kalau kita ibaratkan lain, contoh seseorang akan pergi umroh atau haji, terus didampingi oleh seorang mutawif. Lah, kita bisa lihat track recordnya mutawif. Apakah mutawif ini sudah pernah haji atau umroh atau belum? Nah, ketika belum, pasti kita sebagai jamaah akan ragu. Kenapa ragu? Bagaimana mungkin dia yang belum pernah merasakan pelaksanaan umroh terus bimbing orang untuk umroh, gitu. Sama saja, orang belum pernah haji terus menjadi pembimbing haji, ya pasti sangat membingungkan. Apalagi ya kalau hanya sekedar baca buku, ya seperti prosesi haji itu mulai dari pakai umroh, ya pakai ikut haji tamattu, ya terus nanti proses ke Arafah dan lain sebagainya. Kalau tidak punya pengalaman, potensi untuk tidak sampai tempat atau tersesat itu mungkin terjadi, gitu. Ini hanya sebagai perumpamaan. Karena itu kalau mencari seorang guru yang memiliki silsilah talqin yang mutasil, ya bisa dipelajari. Contoh misalnya guru ini dapat ijazahnya dari guru siapa dari siapa, dicek, cari informasi. Oh iya, ini ternyata semua orang-orang yang ada pada jaringan guru-guru thariqah ini kredibel, ya bisa dapat dipercaya dan alim alamah, ya bahkan dikenal sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah, gitu. Tapi kalau misalnya ya dicek, oh ini enggak kredibel, tidak memenuhi syarat, tidak memahami pemahaman syariat yang benar, tidak memahami ya ayat-ayat Quran maupun hadis sebagai dasar hukum Islam, gitu. Belum lagi masalah dinamika thariqah, gitu. Nah, kalau nggak punya pengalaman seperti ini kemudian dipaksakan untuk bimbing, ya ibarat orang tidak pernah haji atau umroh kemudian bimbing haji atau umroh, pasti dipastikan ya pasti akan bermasalah. Apalagi tidak memahami peta Masjidil Haram yang terbaru misalnya. Nah, itu ini bisa dipahami dengan analog seperti itu. Fa'lam, maka ketahuilah wahai para santri, wahai para salik, annalil talqini, sesungguhnya itu bagi talqin samrotun, yaitu buah hasil. Jadi setiap talqin yang dilakukan oleh seorang murid kepada guru pasti ada samrohnya, ada efeknya, ada buahnya. Amatun, baik buah yang bersifat umum, wasamrotun, dan buah khosotun yang bersifat khusus, itu. Jadi secara umum juga ada samrohnya, buahnya, ada efeknya, itu. Ya, contohnya misalnya, oh setelah ikut
talqin Bi'at Thariqah ini ya karena gurunya kredibel, alim alamah dalam hal syariat hakikat tarikatnya. Dampak yang dirasakan oleh seorang murid dalam praktek ibadah mulai tertib gitu. Syariatnya tertib, hakikatnya tertib, ma'rifatnya tertib. Ini samroh. Nah, bagaimana kalau gurunya ini mabuk? Ya, karena ada juga guru yang mabuk. Mabuk itu gurunya belum paham satu peta ilmu, kemudian mengalami sebuah kebingungan. Kalau kita ibaratkan seperti melihat objek gajah, kalau dia bisa melihat utuh ya, gambar gajah itu kan kelihatan, ada belalai, ada kaki, ada ekor, ada badan gitu. Ini konstruksi yang utuh. Tapi kalau seorang yang mempelajari gajah itu hanya sebatas megang ekor, ya, megang kaki, gitu. Kemudian ketika ditanya bagaimana gajah, maka yang muncul sesuai persepsinya. Oh, gajah itu kecil, gitu. Ternyata waktu itu yang dipegang adalah ekornya. Lah, perumpamaan salah persepsi inilah juga dikhawatirkan dalam dunia tasawuf dan tarekat. Kalau ada murid, ada guru yang mabuk, belum paham konstruksi ilmu secara utuh, kemudian mengajarkan. Nah, itu khawatirnya tadi. Belum paham secara utuh, kemudian mengajarkan ekor gajah itu seperti ini, gitu. Maka di dalam dunia tasawuf juga sering terjadi pemahaman yang mulai aneh-aneh, gitu. Ya, itu sudah terjadi pada abad-abad sebelumnya, gitu. Fenomena seperti itu, gitu. Maka berkaitan dengan penjelasan ini, ya, jadi kita punya dasar yang kuat, ya, pentingnya memilih seorang guru yang ahli dalam bidangnya, terutama di dalam bidang syariat, ya, mengetahui dalil serta hukumnya, dan juga dalam bidang thariqah sudah melaksanakan, sudah mengamalkan, sudah mengalami dinamika jatuh bangunnya, gitu. Nah, baru itu dia telah merasakan samrotun amah, yaitu buah yang sifatnya umum, atau samrotun khosoh, buah yang sifatnya spesifik atau khusus. Walikullin, dan bagi tiap-tiap minhuma dari keduanya, yaitu samroh yang ammah dan samroh yang khosoh, rijalun, ya, itu bermula ada tokohnya, ada orang-orangnya, itu. Jadi maksudnya ada juga orang yang merasakan samroh ammah, ya, samroh ammah itu buah dari talqin yang dirasakan secara umum, itu. Ada yang samroh khosoh, buah dari pasca talqin merasakan pengalaman spiritual, dan ini juga dirasakan oleh yang lain. Maka di sini walikulin minhuma rijalun, setiap dari samroh tadi itu pasti ada orang-orang yang telah merasakannya. Fasamratul amatu ma'afasamratu, maka bermula buah al-amatu yang sifat umum, ad-dukhulu, yaitu masuk, bil talqini, dengan talqin, fi silsilatil qaumi, pada silsilah kaum sufi, fayasiru, maka jadi, ya, siapa murid, ka'annahu, seolah-olah dirinya halqatun, yaitu sebagai bagian mata rantai, min halaqis silsilati al-hadid, yaitu dari mata rantai silsilah yang terbatas, gitu. Jadi akhirnya kalau dia sudah talqin dengan seorang guru, suatu saat misalnya gurunya meninggal, maka dia bisa menjadi bagian dari mata rantai untuk meneruskan penyebaran pada periode selanjutnya, gitu.
Jadi sudah punya dasar, oh iya beliau ini dulu ditalkin oleh guru ini ditalkin oleh guru ini gitu. Maka ketika dia sudah memperoleh itu, ya suatu saat misalnya generasi sepuh sudah mulai wafat, maka dia bisa menjadi penerus bagian dari mata rantai silsilah yang tidak terputus gitu. Fa idza taharraka, maka apabila bergerak fi amrin pada satu perkara, taharroka maka bergerak ma'ahu sertanya sairu silsilati, semua silsilah. Maksudnya kalau seandainya di dalam silsilah itu ada sedikit ya tambahan yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh guru-guru sebelumnya, itu pasti taharruka ma'usairu silsilah, pasti akan berdampak, ya, pasti akan berdampak. Ini ada cerita nyata, ya. Jadi ada seorang syekh, ya, yang hidup zaman sekarang. Kemudian beliau mencoba ingin merubah, ya, yaitu bagian dari suluk, ya, kebiasaan dari pelaksanaan suluk. Ada satu bagian yang mau dirubah, ya, yang berbeda dengan para pendiri sebelumnya. Nah, ketika beliau merubah, apa yang terjadi? Ternyata beliau merasakan yaitu teguran keras dari para masyayikh sebelumnya, yaitu dengan beliau merasakan dalam sebuah mimpi di wilayah rohani dicambuk oleh guru-guru sebelumnya. Itu akhirnya bertobat, ya, minta ampun. Karena apa? Karena telah berani merubah sedikit dari kaifiat yang pernah dijalankan oleh guru-guru sebelumnya. Itu maka ini sangat relevan dengan penjelasan ini. Jadi faida taharruka fi amrin, kalau ada sedikit perubahan, maka taharruka ma'usairu silsilah, akan berdampak pada keterkaitan silsilah berikutnya. Itu. Maka akhirnya, ya, guru tersebut kembali kepada kaifiat semula. Gitu. Jadi karena ini berbeda dengan kaifiat yang sudah diamalkan para masyayikh sebelumnya. Gitu. Jadi jangan dikira bahwa masyayikh sufi itu tidak mengawasi, tidak mengontrol, gitu ya. Karena mereka pada hakikatnya, ya, mereka bal ahya, mereka masih hidup, gitu. Maka ketika ada perubahan-perubahan ini yang tidak sesuai, bahkan cenderung membawa madorot, itu pasti akan memberikan pelurusan, gitu, supaya kembali kepada jalan yang benar. Gitu. Fa inna kulla waliyin, maka sesungguhnya setiap wali, ya, bainahu antara wali wa baina Rasulillah, dan di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annahu, sesungguhnya dia, ya, sesungguhnya wali, wahidun, itu satu, min halaki silsilati, dari mata rantai silsilah. Itu. Jadi seandainya di zaman sekarang ada seorang mursyid, ya, beliau memegang jaringan silsilah Torekoh, maka ketika orang tersebut sudah baiat atau dibaiat oleh guru mursyidnya, yang guru mursyidnya itu sampai memiliki mata rantai sampai ke Rasulullah, maka menurut penjelasan Syekh Abdullah Basyaroni, bahwa setiap wali yang misalnya hidup di zaman sekarang,
kemudian terhubung dalam satu mata rantai, satu tarekat, ya, sampai kepada Rasulullah, maka orang tersebut sekalipun hidup pada zaman sekarang, ka'annahu wahidun, seolah-olah dia satu dalam rangkaian mata rantai silsilah ini. Jadi tetap terkoneksi dengan Sayyidur Ruh, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang tertib di dalam baiat talqinnya dengan guru mursyid yang kamil mukamil, yang memiliki silsilah mutasil, itu tidak akan berani melakukan satu pelanggaran yang meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Apalagi sampai sengaja ninggalin sholat, itu nggak mungkin berani, karena syariat Nabi Muhammad itu sudah final. Maka para penerusnya, warasatul anbiya, ya harus berada pada satu barisan dalam menjalankan syariat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih sempurna, yang meliputi syariat dohir dan syariat batin. Jadi kelebihannya kalau sudah terkoneksi dengan jaringan mata rantai ini, itu terkoneksi dengan Sayyidur Ruh, yaitu induk segala ruh, yaitu ruhnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka tidak mungkin akan menyalahi apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Berbeda yang mungkotik. Yang mungkotik ini potensi untuk aneh-aneh itu tinggi. Ya, seperti punya istihad, ya tidak perlu sholat jengking gitu. Yang penting eling sama Allah. Kan kita ini kan sholat kan tidak hanya sholat syariat, tapi juga bisa sholat secara hakikat gitu. Akhirnya ya dengan pendapat persepsi yang tidak didasari dengan dalil Quran dan hadis, mulailah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Akhirnya berani meninggalkan sholat yang menjadi ajaran atau rukun Islam. Nah, ini potensi penyimpangannya seperti itu. Puasa juga sama. Kalau puasa sebagaimana syariat Nabi, ya harus al-imsak, menahan dari makan, minum dan lainnya, mulai dari waktu imsak sampai waktu iftar. Nah, kemudian ada orang yang memahami tasawuf tarekat dengan persepsi yang lain, ya. Loh, puasaku kan puasa khusus, itu puasa yang tidak makan tidak minum, itu kan puasanya orang awam. Kalau puasaku sudah tidak level itu, puasaku sudah levelnya menahan hawa nafsu. Lah, kalau puasa dia ngaku levelnya menahan hawa nafsu, tapi meninggalkan puasa menahan lapar dahaga, ini juga salah kaprah. Maka praktek yang ideal tetap puasa secara syariat, ya menahan makan dan minum iya, tapi ditingkatkan kualitasnya dengan menahan hawa nafsu juga dilakukan, baru ini sempurna. Itu jangan sampai diambil sepotong-potong tadi. Contoh lagi masalah haji juga sama, ya, ketika orang memahami soal haji, kemudian dengan pikirannya, ya, terus mencoba merubah, ngapain haji jauh-jauh gitu kan, haji aja di tempat sini gitu. Toh ya ritualnya hanya seperti itu. Lah, dan itu nyata, ya. Mereka melakukan istihad dengan haji tidak perlu ke Mekah itu. Saya ketemu dengan kelompok ini yang punya pandangan seperti itu. Nah, ini kenapa demikian sampai berani
menabrak aturan syariat ini karena setelah dicek ya latar belakang dari aspek pendidikan, dari aspek keilmuan, aspek silsilah torekoh, ternyata mungkotik, terputus, sehingga bimbingan rohani tidak masuk. Muncullah pemikiran yang digerakkan oleh iblis, semakin lembut, semakin halus tipu dayanya, akhirnya nabrak aturan syariat. Sholat tidak perlu rukuk sujud, yang penting eling. Contoh ini, puasa tidak harus makan minum, tapi menahan hawa nafsu, ini juga puasa. Saya levelnya sudah di situ, ini juga salah kaprah. Haji juga sama, ngapa repot-repot harus ke Mekah? Toh haji juga bisa di sini, karena mana haji yang sesungguhnya adalah begini. Nah, ini kalau ada ya praktek-praktek yang sudah mulai menabrak aturan syariat, itu pasti bisa dicek ada sanad yang mungkotik, yang terputus, sehingga tidak mendapatkan bimbingan secara lahir dan batin yang terkoneksi dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya di sini. Gitu. Bikhilafi man lam yatalaqan, beda dengan orang yang nggak pernah talqin. Kamu ngaji tasawuf di mana? Di internet. Ngaji thariqah di mana? Di internet. Kamu BR-nya di internet. Ya, semua internet. Akhirnya ya ma'rifahnya di internet juga gitu. Fa inna hikmata hukmil khalqati, maka sesungguhnya hikmah hukum dari mata rantai al-munfasilati, ya al-munfasilah, yang munfasil, terputus, ya. Idza takharraka fi amriyati hammihi, ketika berubah pada perkara di bawah tangan orang yang memiliki himmah tadi, la yataharraku mahu ahadun, karena tidak bisa merubah sertanya seseorang, li adamu irtibatihi bi ahadin, karena tidak ada keterkaitan robitoh dengan seseorang. Nah, ini dampaknya begini. Jadi kalau tidak punya talqin dengan guru yang punya silsilah mutasil, ya, apalagi munfasilah, terputus, ya. Contoh misalnya ada mata rantai guru A dengan guru B, ini setelah dicek periodisasinya nggak nyambung, sudah berjarak 200 tahun misalnya. Ini kan namanya munfasil. Nah, ini kalau nggak diteliti secara akademis, ya itu dianggap itu mutasil. Secara akademis ini penting karena dia akan melacak kapan dia lahir, kapan dia belajar, kapan dia meninggal. Nah, kalau secara periodisasi dua tokoh yang dimasukkan dalam silsilah ini kok nggak terkoneksi tahunnya, ya ini berarti jelas ini mungkotik, terputus, ini ya munfasil, terpisah, bukan mutasil gitu. Maka ketika terjadi perubahan semacam ini, nah ini dampaknya tadi, kalau sedikit belok, ya belok sedikit aja, itu pasti nanti akhirnya dari generasi-generasi berikutnya itu akan semakin belok, semakin jauh. Maka dalam ngaji tasawuf dan tarekat ini pentingnya guru yang memiliki silsilah mutasil supaya presisi bahwa apa yang saya peroleh ya dari guru saya dari guru saya, tidak ditambahi, tidak dikurangi gitu. Sehingga bimbingan lahir batin itu terkoneksi, ya, secara syariat tertib, secara hakikat juga tetap dilaksanakan dengan terintegrasi dengan syariat itu.
Wasami'tu Sayyidi Ali Al-Mursifi radhiyallahu anhu yaqul berkata, hukmu talqin syekh, bermula hukum talqin kepada seorang syekh lil murid bagi seorang murid gitu. Hukmun nawati seperti hukumnya yaitu biji alati tahrusu yang ditanam fi ardin pada buminya bisatin yang kering yang menunggu bil matori dengan hujan fa muraduha maka maksudnya wastimdadu dan istimdadnya wan ilafuha wa khuruji warokiha rojiun ila syiddati surbiha wa khafatihi bi ghasabir rayi la ila ghursi seh falis sayhiri al badru walil haqqi ta'ala al imbida. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Sayyidi Ali Al-Mursifi ya, bahwa hukum talqin kepada syekh ya bagi seorang murid ini menjadi penting karena ibarat ya kita punya biji ya contohnya kita punya biji jambu. Nah, biji jambu ini akan bisa menjadi hidup itu kalau di tangan orang yang benar ya, bisa merawatnya ya, bisa nyiraminya, bisa menanamnya dengan baik sehingga biji ini bisa berproses ya, mulai dari biji ya, kemudian akhirnya terus berproses sampai menjadi pohon dan sampai akhirnya berbuah. Itulah sama orang talqin dengan syekh yang punya sanad mutasil tadi itu ya ibarat beliau yang sudah menghidupkan biji tadi ya dengan disirami terus dijaga dari segala hal-hal yang menyebabkan mati atau kena virus, kena penyakit gitu sampai akhirnya tumbuh subur ya, yaitu muridnya juga istiqomah konsisten dalam mengamalkan kefiat, maka akhirnya lihat pohon menjadi rindang, menjadi tumbuh subur sebab ditanam oleh orang yang ahlinya. Berbeda dengan orang yang bukan ahlinya ya, bijinya sama tapi ketika dipegang oleh orang yang bukan ahlinya ya, bisa jadi nggak ngerti cara nanamnya, bisa jadi kemudian tidak pernah disiramin ya, bisa jadi dengan berbagai macam kemungkinan terjadi ya. Ini perumpamaan. Jadi seorang syekh yang kamil mukamil ketika ada seorang murid sudah baiat itu pasti akan dikontrol, akan ditanya, akan diawasi. Sehingga misalnya ya anak ini kemudian habis talqin terus hilang gitu, pasti suatu saat akan ditanya, kok si itu nggak pernah kelihatan kemana ya gitu, oh kok nggak pernah ngaji kemana ya. Ini perhatian seorang guru. Nah, bimbingan tarbiyah ilmu ini menjadi penting selain mendapatkan bimbingan zikir tadi. Sebab kalau hanya tarbiyah zikir tidak dibarengi dengan tarbiyah ilmu, ya bisa bermasalah. Maka penting setelah ngaji tasawuf, ngaji tarekat, ya istiqomah ngaji ini dalam rangka apa? Yaitu menyirami benih-benih tauhid, benih-benih makrifah yang sudah ada di dalam diri kita gitu. Maka dengan istiqomah ngaji, dengan istiqomah riyadhah mujahadah,
benih-benih makrifah itu bisa tumbuh subur, sehingga menjadi seorang yang man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Lah ini butuh keahlian seorang guru yang kamil mukamil. Jadi perumpamaan ini bisa dipahami ya. Alangkah sedihnya jika yang nanam ini nggak punya ilmunya. Ya pasti bisa jadi hidup tapi kurus kering, nggak berbuah-buah. Nah, bahasa Jawanya kuntet itu. Atau bisa jadi hidup terus mati. Kenapa? Ya salah urus gitu. Nah, perumpamaan ini mudah-mudahan semakin menguatkan kita, himmah kita untuk sebagai salik dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.